ini saya sedang memonitor para petugas yang bertugas di BMKG. Dan guncangan memang dirasakan cukup kuat dengan intensitas guncangan skala 4 MMI. Ya. Artinya itu memang terasa cukup kuat ya, benda-benda bergoyang ya, juga berderik pintu ya. Jadi memang terasa cukup kuat. Saat saya di mobil memang juga terasa guncangan, mobilnya juga bergoyang. Oke. Bu Dwi, yang kami lihat kan ini goncangannya 6,4 begitu ya, magnitudo. Betul. Apakah ini ada potensi gempa susulan? Sudah terjadi gempa susulan 10 kali. 10 kali. Dengan kekuatan yang semakin melemah, yang terakhir kekuatannya 3,7. 3,7. Berarti sudah ada berapa kali, Bu Dwi, yang terjadi gempa susulan? 10 kali. 10 kali. Oke. Ya. Dan berikutnya berdasarkan apa perkiraan dari BMKG, apakah masih akan berlanjut, Bu Dwi? Masih akan berlanjut. Masih akan berlanjut. Ya. Tetapi ini untuk menenangkan masyarakat juga dan juga informasi, Bu Dwi. Yang kami tahu bahwa getaran gempa ini tidak menimbulkan tsunami, benar demikian, Bu Dwi? Tidak menimbulkan tsunami, tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Oke, baik. Ini kabar baik untuk masyarakat yang di sana. Tapi mengingat tadi Anda mengatakan bahwa akan terjadi gempa susulan, potensinya begitu, maka apa arahan Anda kepada masyarakat, Bu Dwi? Dimohon masyarakat tetap tenang, karena ini terus kami monitor dan tidak terjadi tsunami. Namun apabila rumahnya mengalami retak-retak, karena kami memonitor juga beberapa rumah itu retak ya. Nah ini dimohon hati-hati. Kalau masih konstruksinya masih cukup baik, hati-hati. Namun kalau ada guncangan segera keluar dari rumah. Tapi kalau konstruksinya sudah kurang kan bisa dilihat ya retakannya. Sebaiknya kalau membahayakan jangan berada di rumah itu. Cari tempat yang lebih aman. Karena rumah yang masih utuh juga cukup banyak. Gitu. Ya ada beberapa yang retak-retak begitu. Oke. Tapi untuk lebih keamanan masyarakat selain mereka keluar gedung, kalau terjadi tiba-tiba gempa susulan lagi, langkah apa lagi yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bu Dwi? Ya, mereka melindungi diri ya, sudah kami sampaikan, melindungi diri, misalnya kalau di dekatnya, kalau dekat dengan pintu untuk keluar, segera keluar, itu yang paling tepat ya, dan menjauhi bangunan-bangunan. Tapi kalau untuk jalan keluar masih jauh, cari perlindungan, ini misalnya di bawah meja atau di bawah tempat yang dianggap aman, cukup kuat, demikian. Budi, tadi kami juga ada laporan langsung ya dari reporter kami lapangan dari kawasan Gunung Agung begitu, dari Mika mengatakan bahwa meski terjadi gempa ini masyarakat tidak, Gedung Agung itu masih ada masyarakat yang tetap santai begitu ya, mereka tidak panik, tetapi masih tetap menjalankan aktivitas liburannya begitu. Nah, apakah Anda ada arahan tertentu untuk mereka yang berada di tempat keramaian, Bu Dwi? Asal jauh dari bangunan itu tidak apa-apa, dan kalau ada di dalam bangunan, tapi bangunannya masih utuh, masih kuat, kokoh, juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang berbahaya itu kalau bangunannya sudah retak-retak. Itu yang diminta untuk meninggalkan bangunan itu. Saya kebetulan ada di lokasi tersebut, juga banyak bangunan yang masih utuh, masih kokoh, juga tidak apa-apa. Tetap aja melanjutkan kegiatan, tidak masalah. Oke, karena memang untuk gempa dengan 6,4 magnitudo ini tidak menimbulkan tsunami, jadi tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya, Bu Dwi? Ya, dan bangunannya yang penting masih kokoh. Yang penting itu bangunannya juga sebaiknya diperhatikan. Kebetulan kan ada di lokasi ya. Saya lihat banyak bangunan yang masih kokoh ya, jadi tidak masalah. Gitu. Bu Dwi, tadi Anda kan mengatakan bahwa gempa susulan bisa saja terjadi begitu. Dan kalau nih Bu Dwi, terjadinya di lebih malam begitu ya,
apa himbauan kepada masyarakat agar mereka tidak cemas? Ya, jadi sebelum tidur pastikan dinding-dinding ya, pintu atau rumah tidak ada yang retak ya, tidak ada yang retak. Kemudian juga pastikan jalan untuk nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada gempa lagi itu tidak ada hambatan untuk menuju segera keluar rumah atau mencari tempat yang aman. Nah, insya Allah gempa susulan ini umumnya semakin melemah, tidak sekuat gempa yang pertama. Oke. Berarti dia akan semakin lemah seperti tadi ada katakan bahwa gempa yang ke-10 susulan tadi 3, ya, Bu Dwi? Sekarang sampai 3,7 magnitudonya. Berarti sifat gempa ini masih bisa kita atasi, tidak perlu panik begitu ya? Betul. Apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami tentang karakter dari gempa yang terjadi di lokasi tersebut, Bu Dwi? Jadi menurut data yang telah masuk, kami analisis dari kedalaman pusat gempa 67 km, ini diperkirakan merupakan kedalaman bidang kontak antara antara lempeng Samudra Hindia yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Asia melalui bawah Pulau Jawa. Jadi ini akibat dari pergerakan dua lempeng tersebut yang memicu patahan dan terjadinya pelepasan energi berupa gempa bumi. Yang artinya kalau kita terjemahkan untuk dimengerti oleh masyarakat? Jadi kalau kita bayangkan ya, lempeng Samudra Hindia itu seperti penggaris yang lentur. Nah, itu menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Asia, tepatnya di bawah Pulau Jawa. Nah, karena itu bergeserkan, kelenturan penggaris itu lama-lama akan terlampaui sehingga penggaris itu patah. Nah, bayangkan penggaris itu lempeng dasar Samudra Hindia di selatan Jawa Tengah ya. Jadi gempa itu akibat patahnya lempeng yang menumbuk ke bawah Pulau Jawa tadi, lempeng samudra. Lempeng itu ya batuan dasar samudra yang menumbuk ke bawah Pulau Jawa. Itu menumbuk, akhirnya kelenturannya itu terlampaui sehingga menjadi patah. Saat patah terjadi pelepasan energi, ya, maka energi itu kita rasakan sebagai getaran atau guncangan gempa bumi. Seperti itu. Tetapi kalau kita pertegas lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik, meski tadi Anda katakan akan terjadi gempa susulan begitu ya Bu Dwi. Saya akan ulang ini terus supaya masyarakat tidak panik. Tidak perlu panik, insya Allah gempa susulannya energinya kan semakin habis. Energi ini kan udah lepas yang tertinggi. Nah, insya Allah sisa-sisa ini jadi sisa-sisa getaran sisa. Gempa susulan itu getaran sisa-sisa gempa utama tadi. Jadi energinya insya Allah menjadi lebih lemah. Bu Dwi, maaf kalau saya minta informasi lebih detail, kalau bisa Anda jelaskan bahwa ketika ada gempa susulan dan sisa-sisanya tadi Anda katakan bahwa kira-kira ini sampai kapan mungkin habisnya? Kami belum bisa memastikan sampai kapan ya. Tapi nampaknya ini masih akan berjalan, akan terjadi susulan. Tapi semakin melemah itu aja yang paling penting. Kadang tidak dirasakan. Kebetulan di lokasi kita nggak ngerasa itu ada gempa susulan. Yang bisa merasakan hanya alat. Begitu. Baik. Terima kasih. Itu mudahnya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Anda menjelaskan sangat detail malam hari ini. Kami sudah menghubungi Anda secara mendadak. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Bu Dwi Korita, Kepala BMKG.